sini dan di video kali ini Dian akan bahas tentang surfaktan. Nah, di video sebelumnya ada yang komen nih di salah satu videoku yang ngomongin surfaktan. Komennya tuh request tentang Kak, bikin tutorial bikin surfaktan yang ionik dan anionik dong, baru belajar pemahaman ini Kak. Kadang masih bingung bedainnya and bingung cari bahan-bahannya. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu ya tentang surfaktan itu sendiri, tentang apa sih surfaktan anionik itu dan lain sebagainya, agar terbentuk dulu nih, kenalan dulu tentang surfaktannya, oke? Nah, surfaktan itu sendiri itu adalah singkatan dari Surface Active Agent. Surfaktan ini seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, dia punya dua bagian, yaitu bagian yang polar dan bagian yang non-polar. Bagian yang polar ini biasanya suka dengan air karena air itu polar, sementara bagian non-polar itu suka dengan minyak dan gak suka dengan air alias hidrofobik. Secara umum, bagian hidrofilik atau bagian yang polar yang suka dengan air ini digambarkan dengan bentuk kepala, sementara bagian yang hidrofobik, bagian non-polarnya digambarkan dengan ekor. Secara umum, surfaktan ini diklasifikasikan berdasarkan jenisnya itu ada 4 jenis ya. Yang pertama yaitu surfaktan anionik, yang kedua surfaktan kationik, yang ketiga non-ionik, dan yang keempat Switzer ionik atau amphoteric. Pengklasifikasian ini itu tuh berdasarkan muatan dari kepala dari surfaktan itu sendiri. Apakah kepalanya ini memiliki muatan atau tidak? Jika kepalanya ini memiliki muatan, maka disebut ionik. Ionik, surfaktan yang ionik itu bisa jadi punya muatan negatif. Jika muatannya negatif, itu disebutnya surfaktan anionik. Ketika kepalanya ini punya muatan yang positif, disebut surfaktan kationik. Kalau surfaktan ini kepalanya atau bagian yang polar ini tidak memiliki muatan, maka surfaktannya disebut non-ionik. Tapi jika kepala dari surfaktan ini punya dua muatan sekaligus, yaitu muatan positif dan muatan negatif, ini merupakan surfaktan yang Switzer ionik atau amphoteric. Nah, sementara bagian ekor dari surfaktan itu biasanya terdiri dari rantai karbon. Nah, sekarang aku mau kasih contoh tentang beberapa jenis surfaktan dari yang ionik ataupun yang non-ionik. Yang pertama yaitu surfaktan anionik. Ini adalah alkyl ether karboksilat. Nah, di sini bisa dilihat kepalanya punya muatan negatif. Nah, surfaktan anionik ini biasanya memiliki karboksilat, sulfat, atau fosfat sebagai bagian yang polarnya gitu. Contoh lain dari surfaktan anionik yaitu sodium lauryl sulfate dan sodium laureth sulfate. Sodium lauryl sulfate atau SLS dan sodium laureth sulfate atau SLAS itu banyak banget bisa kita temui di produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Contohnya seperti deterjen cair, sabun cuci piring, ada juga di sabun, shampoo, pasta gigi. Ini tuh salah satu zat yang banyak banget kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh kalau misalnya kalian mungkin lagi mandi atau lagi cuci muka, coba lihat di komposisinya. Biasanya kalian akan menemukan sodium lauryl sulfate atau sodium laureth sulfate sebagai surfaktan. Tapi surfaktan ini ya nggak mungkin dipakai 100% gitu ya, cuman surfaktan aja gitu di dalam suatu produk. Surfaktan kayak SLS sama LS ini jadi salah satu surfaktan primer biasanya, karena dia punya karakter yang kuat untuk membersihkan minyak, untuk mengangkat noda. Tapi nggak sepenuhnya komposisinya cuma surfaktan doang. Biasanya tergantung dari produk yang dihasilkan. Untuk masing-masing produk seperti pasta gigi, sabun cuci muka, sabun mandi, dan shampoo itu punya persentase masing-masing biasanya. Dan produsen-produsen tuh punya formulanya masing-masing, dimana
mereka udah menyesuaikan dengan kategori, misal untuk rambut berminyak, untuk kulit muka yang seperti apa gitu. Dan Badan POM itu juga pasti punya kriteria tersendiri biar bisa ngeluarin izin untuk produk-produk itu beredar sehingga aman digunakan oleh konsumen. Sebagai contoh aja, shampoo ya. Kalau shampoo itu biasanya konsentrasi surfaktan anionik seperti SLS atau SLS-nya itu cuma 10-20% aja. Karena kalau misal terlalu tinggi itu bisa bikin rambutnya jadi kering banget. Tapi kalau misal terlalu rendah itu juga nggak terlalu ampuh atau nggak terlalu efektif untuk membersihkan atau mengangkat minyak-minyak yang ada di rambut. Seperti itu. Nah, SLS atau SLS ini bisa dibeli juga sih, diperdagangkan secara secara bebas di toko-toko bahan kimia. Biasanya toko-toko pembuatan sabun, deterjen gitu. Biasanya dikenal dengan nama dagang. SLS itu dikenal dengan nama emal, sementara SLES itu dikenal dengan nama Texapon. Nah, selain SLS atau SLES tuh masih banyak banget macam surfaktan anionik. Itu SLS sama SLES itu hanya 2 contoh aja gitu ya. Nah, surfaktan anionik ini punya karakteristik yang memiliki daya bersih yang cukup kuat. Jadi biasanya digunakan sebagai surfaktan primer. Tapi meskipun begitu, meskipun karakteristiknya surfaktan anionik ini mirip-mirip ya, maksudnya sama-sama sebagai surfaktan primer biasanya karena dia punya daya bersih yang kuat, tapi satu surfaktan dengan surfaktan lain itu pasti ada bedanya gitu. Sesama surfaktan anionik, beda spesies, beda jenis itu juga punya karakteristiknya masing-masing. Ya sama kayak manusia gitu. Satu orang dengan orang yang lain itu pasti ada bedanya. Nah, jenis surfaktan yang kedua yaitu surfaktan kationik. Nah, surfaktan kationik ini seperti yang udah aku mention sebelumnya, dia punya muatan positif di bagian polar atau di bagian head groupnya ya. Nah, biasanya surfaktan kationik ini punya gugus amin atau quaternary ammonium group. Nah, salah satu contohnya ini fatty amine salt. Dia punya muatan positif di bagian kepalanya. Beda dengan surfaktan anionik, surfaktan kationik ini kurang bagus untuk membersihkan. Dia poor banget ability-nya untuk membersihkan suatu minyak gitu ya. Walaupun nggak sepowerful surfaktan anionik, surfaktan kationik ini bagus kalau misal digunakan untuk bikin shampoo yang khusus untuk orang-orang yang punya rambut yang udah rusak gitu, kayak misal rambutnya udah sering dicat. Surfaktan kationik ini nggak cocok ya kalau misal dikombinasikan dengan surfaktan anionik. Yang ketiga adalah surfaktan non-ionik. Surfaktan ini punya gugus ether atau gugus polihidroksil di bagian kepala yang bersifat polar. Contohnya yaitu ethoxylated fatty alcohol. Nah, surfaktan non-ionik ini cocok digunakan atau dikombinasikan dengan surfaktan jenis yang lain, dan surfaktan ini nggak terpengaruh dengan elektrolit ketika digunakan. Dan biasanya surfaktan ini digunakan sebagai secondary surfaktan. Yang terakhir adalah Switzer ionic atau amphoteric. Nah, surfaktan ini punya 2 muatan sekaligus, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Contohnya yaitu betain. Di sini bisa dilihat ya, dia punya muatan positif dan juga muatan negatif. Nah, jenis surfaktan ini itu tidak menyebabkan perih di mata anak-anak. Jadi cocok untuk misal produk-produk sabun atau shampoo yang dibuat untuk anak-anak. Contohnya ada kokamidopropil betain dan sodium lauraminopropionnat. Biasanya ini dipakai sebagai kosurfaktan ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari surfaktan. Nah, sekarang kalau misal ditanya tentang pembuatannya, gimana sih membuat surfaktan itu gitu. Nah, sebagian besar surfaktan yang diproduksi seperti SLS, SLES itu dibuat secara besar ya, secara industri gitu.
Terus sekarang kalau misal ditanya, kan banyak tuh DIY bikin sabun sendiri dari minyak bunga apa, atau misal dari minyak zaitun, ada yang dari susu kambing, ada yang dari lemak hewan gitu kan ya, macam-macam lah pokoknya. Nah, itu beda lagi guys. Nah, proses itu namanya saponifikasi. Biasanya mereaksikan asam lemak dengan basa kuat seperti NaOH, atau juga kadang ada juga yang mereaksikan dengan KOH. NaOH itu kalau misal di pasaran dikenal sebagai soda kaustik atau soda api. Nah, reaksi antara asam lemak dari bahan-bahan alami ini dengan NaOH atau suatu basa kuat, itu reaksi kimianya menghasilkan sabun dan gliserol. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku tidak menyarankan untuk membuat sendiri sabun di rumah atau DIY sabun. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan bahwa asam lemak dan basa kuat yang kita campurkan itu 100% bereaksi sempurna dan tidak teridentifikasi sama kita. Nah, ketika ada NaOH atau KOH yang masih tertinggal di sana, itu bisa mengiritasi kulit dan juga nggak baik untuk kesehatan kulit. Itu sih kalau menurut aku pribadi ya. Nah, itu jawaban dari aku. Semoga bisa memperkenalkan kalian dengan apa itu sebenarnya surfaktan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye!